Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba mengerjakan soal binary search. Nah, ini sepengetahuan saya ya, dan dari artikel yang saya baca-baca, si binary search ini merupakan salah satu soal yang paling sering ditanyakan ya teman-teman ya, ketika interview di posisi-posisi yang berkaitan dengan tech gitu ya, seperti software engineers, data engineer, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita diminta untuk dari input yang nums ini aku coba gambar deh biar teman-teman bisa lihat. Dari input yang ini yang aku kotakin, ini aku coba pakai ini ya, itu kita ada input lain yaitu target sama dengan 9. Misalkan contoh yang pertama ini, itu kita pengen tahu mana sih dari si input nums ini yang dia itu merupakan target kita ya. Jadi kalau misalkan aku punya elemen pertama -1, elemen kedua 0, dan seterusnya, mana sih dari elemen-elemen itu yang nilainya sama dengan target gitu ya. Nah, kalau dia targetnya sama dengan 9 di contoh yang pertama, nah kita bisa tahu nih bahwa dia itu ada di input nums, yaitu di sini kan ya. Oke, ini aku coba hapus dulu yang bukan target. Nah, kalau teman-teman perhatikan si 9 ini ya, itu posisinya di mana? Di 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi indeks mulai dari 0 dan posisinya si target di nums itu ada di posisi indeks keempat. Makanya kita diminta menghasilkan output yang dia menunjukkan indeks posisi dari nilai target di nums. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tapi gimana kalau seandainya si nilai target itu nggak ada di nums? Kan bisa aja kan ya? Oke, nah misalkan kita ke contoh yang kedua, ini aku coba hapus dulu. Nah, di sini diperlihatkan ya teman-teman ya, bahwa kalau kita punya nums seperti ini ya, tapi targetnya sama dengan 2, nah kita lihat kan ya, nggak ada elemen satupun di nums yang dia sama dengan nilai target atau 2. Karena dia nggak ada, maka kita menghasilkan output -1 ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, yang paling menarik dari si problem ini adalah sebenarnya ada requirement atau kewajiban bagi kita si programmer untuk membuat suatu algoritma ya, yang mana running time complexity-nya itu dia harus O log n ya. Oke, maksimal harus O log n. Oke, jangan sampai lebih lama dari itu ya. Mungkin teman-teman kan bisa aja kan ya iterasi, misalkan for i in nums gitu kan ya, iterasi lalu dapat tuh kalau misalkan dia sama dengan nilai target, ya udah kita return gitu kan ya. Nah, tapi kalau kayak gitu worst case-nya runtime-nya itu on teman-teman ya, sedangkan si lead code ini dia mintanya lebih cepat dari itu, yaitu O log n. Oke. Nah, jadi ini menarik ya, karena kita nggak bisa sekedar iterasi gitu aja gitu. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan soal ini ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada satu fakta yang sangat-sangat penting ya, untuk menyelesaikan soal ini, yaitu adalah ini teman-teman, yang aku coba garis bawahin, which is sorted in ascending order ya. Kalau nggak ada fakta ini, maka kita agak sulit nih untuk bisa shift runtime O log n ya. Tapi karena kita dikasih tahu kalau urutannya itu dia nggak turun gitu ya, bisa naik, bisa tetap gitu ya. Oke, tapi dia bilang ascending sih. Kalau ascending berarti dia naik. Oke. Nah, urutannya selalu naik gitu. Dia nggak pernah turun. Ya. Maka di sini kita bisa pakai ide yang namanya binary search, teman-teman. Jadi maksudnya adalah gini. Ingat ya, misalkan ini aku pindahin ke sini deh nums-nya. Jadi inputnya let's say kayak gini. -1, 0, 3, 5, 9, 12 ya. Ingat targetnya tadi sama dengan 9. Oke. Nah, awalnya itu kita mau coba inisialisasi satu pointer itu di sini ya, anggaplah ini left atau kirinya. Lalu satu pointer yang lain itu di bagian kanannya atau R-nya, right-nya ya. Oke. Nah, lalu kita akan hitung ya, dari L sama R, posisi tengah-tengahnya di mana sih? Oke. Ini misalkan berapa? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau L kan 0, kalau R kan 5 ya. Nah, kalau kita misalkan rata-rata, jadi 0 tambah 5 dibagi 2, itu kan dia koma ya, yaitu 2,5. Oke. Nah, asumsikan di sini adalah kita pakai nilai floor-nya ya. Jadi floor itu adalah nilai integer yang dia itu istilahnya
paling maksimum tapi dia masih di bawah 2,5, yaitu kan 2 kan ya. Karena kalau integernya 3 atau bilangan bulatnya 3, maka dia udah melebihi 2,5. Kita mau bilangan bulat yang dia maksimum tapi dia masih di bawah 2,5, yaitu si 2. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi anggaplah kita sekarang punya satu lagi yang dia merupakan tengah-tengah dari L dan R. Anggaplah aku bilang mid gitu ya. Atau si middle-nya, tengah-tengahnya. Nah, jadi ini kan posisinya di 2, 0, 1, 2. Oke. Nah, lalu kita lihat si nums yang di mid ini atau yang di posisi kedua ini itu nilainya berapa sih gitu. Oh, ternyata nilainya 3. Nah, 3 itu kurang dari 9, ya enggak? Karena 3 kurang dari 9, kita bisa pastikan bahwa elemen yang kita cari itu berada di sebelah kanan dari si 3 itu tadi. Karena apa? Karena ingat ya, urutannya itu selalu naik, teman-teman. Karena urutannya selalu naik, kalau ada posisi di tengah gitu ya, misalkan ini ya, middle, dia posisinya di 2, tapi nilainya kurang dari target, maka kita bisa pastikan bahwa yang kita cari itu nilainya di kanan dari si nilai middle itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, lalu gimana kalau seandainya targetnya bukan 9, teman-teman? Misalkan targetnya 0, ya. Oke, ini aku coba hapus ini dulu, ya. Kalau targetnya 0, berarti ini kan kita dapat nih middle di 3 kan ya. Oke, si nilai 3 ini itu dia lebih besar dari nilai target 0. Ya. Karena 3 lebih besar dari 0 dari nilai targetnya, maka kita bisa pastikan bahwa nilai yang kita mau cari itu berada di sebelah kiri dari 3, ya. Kenapa bisa sebelah kiri dari 3? Karena pasti, ingat ya, urutannya itu selalu naik. Jadi kalau misalkan ada satu nilai di posisi apapun itu, yang dia lebih besar daripada target, maka kita bisa pastikan bahwa nilai yang kita cari, yang target itu, dia berada di sebelah kiri dari si posisi yang nilainya lebih besar dari targetnya. Iya kan ya? Sampai sini paham ya? Oke. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi sebenarnya ini sangat gampang, cuman mungkin kalau yang belum familiar dengan ide binary search itu mungkin agak kesulitan juga ya. Oke. Nah, ini akan kita lakukan secara iteratif ya teman-teman ya. Sampai apa? Sampai kalau seandainya si pointer L ini atau yang sebelah kiri yang harusnya dia kurang dari R, tapi sekarang dia malah lebih besar dari R. Contohnya apa? Kita coba ke contoh yang kedua ya. Jadi misalkan aku ke mouse, lalu aku coba ke contoh yang kedua. Ingat ya, di contoh yang kedua ini dia nggak ada si nilai targetnya. Oke. Jadi ini kan input numsnya masih sama dengan contoh yang pertama ya. Cuman targetnya diubah. Jadi yang awalnya targetnya 9, sekarang targetnya 0. Targetnya 2 ya. Di contoh yang kedua. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini nih. Kan awalnya kita inisialisasi L di posisi 0. Terus R di posisi 5, lalu kita istilahnya hitung rata-ratanya, dapat 3 ya, yaitu posisi di 2, rata-rata dari 0 dan 5 gitu ya. Nah, lalu karena si 3 lebih besar dari 2, kita bisa pastikan bahwa nilai yang mau kita cari itu berada di sebelah kiri dari 3 ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini tuh nggak ada si nilai target 2 ya. Nah, berarti jadi gini teman-teman, si nilai pointer R ini ya, itu kita akan pindahkan ke sebelah kiri dari si middle ini. Jadi kita akan anggaplah pindah ke sini. Jadi satu posisi di sebelah kiri dari si middle-nya ya. Jadi sekarang yang awalnya kan dia posisinya di 5 ya, karena kita pasti tahu bahwa si target itu berada di sebelah kiri 3, maka akhirnya kita pindahkan ke sini ya, ke si 1. Oke. Nah, lalu ingat ya, si posisi L dan R ini dia di 0 dan 1. Berarti rata-ratanya itu 0 tambah 1 bagi 2 atau 0,5 ya enggak? Nah, si 0,5 ini itu kan kalau kita floor itu kan akan sama dengan si 0 kan ya, karena bilangan bulat yang paling maksimum dan dia di bawah 0,5. Oke. Nah, berarti sekarang ya si nilai middle-nya itu adalah si 0 ini dia juga menjadi nilai middle-nya. Oke. Nah, kita cek si middle-nya itu dia kurang dari si target. Iya kan ya? Karena dia kurang dari si target, maka kita bisa pastikan bahwa si nilai yang kita cari itu berada di sebelah kanan minus 1, ya kan? Nah, berarti sekarang si ininya, si L-nya ya, itu
dia sekarang ingat ya, di satu posisi setelah jadi kalau misalkan dia di sebelah kanan kayak gini gitu ya, anggaplah tadi targetnya sama dengan 9 misalkan, berarti kan si R-nya itu kita pindahkan ke sini kan ya, satu posisi setelahnya gitu ya. Oke, karena kita tahu bahwa si L-nya kita pindahkan ke sini ya. Ini aku coba hapus dulu deh biar gampang ya. Ini coba biar gak ribet, ini kayaknya terlalu banyak tulisan jadi agak membingungkan nih ya. Aku coba undo dulu. Jadi kalau misalkan ternyata ini kita coba ke contoh yang pertama secara singkat ya. Jadi targetnya 9 bukan 2. Nah berarti kan dia penjumlahannya ada di penjumlahan, nilai yang kita cari itu kan ada di sebelah kanan dari 3 ya kan ya. Oke, nah berarti si L nya ini ya kita pindahkan ke satu posisi setelah si middle nya ya, karena kita tahu bahwa nilai yang kita cari itu berada di sebelah kanannya. Jadi L nya itu di sini ya, ini L nya, R nya itu di sini ya, di yang terakhir. Oke, dan seterusnya kita lakukan secara iteratif gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan targetnya tadi nggak 9 ya, tadi targetnya 2 ya. Ini aku coba tulis target sama dengan 2 ya, berarti ini aku coba hapus dulu deh biar nggak begitu ribet gitu ya. Maaf. Nah kalau misalkan targetnya sama dengan 2, ingat ya kan tadi kita udah dapat di sini L nya, di sini R nya kan ya. Oke, karena R nya yang ini awalnya di sini pindah ke sini, karena kita tahu bahwa karena 3 lebih besar dari 2, dia berada 2 nya itu berada di sebelah kiri dari 3 ya. Nah kemudian ingat ya, kita hitung lagi L sama R nya berapa, nilai rata-ratanya. Ternyata kan tadi kan ketemu 0 kan ya. Oke, ini nilai mid-nya nih. Oke, nah karena si nilai mid itu min 1, targetnya 2 ya, kan minus 1 kurang dari 2 ya enggak. Karena dia kurang dari 2, berarti kita bisa pastikan bahwa penjumlahannya nilai targetnya itu berada di sebelah kanan dari si minus 1 tadi, iya kan? Karena targetnya lebih besar dari minus 1, pasti dia berada di sebelah kanan minus 1. Karena urutnya naik terus kan ya. Oke. Nah berarti si L-nya itu sekarang nggak lagi di 0, tapi kita pindahkan ke 1 ya kan ya. Yang tadi ya kita pindahkan ke satu posisi setelah sebelah kanannya dari si mid ya. Berarti ini sekarang L-nya di sini di sama dengan 1. Oke. Nah kemudian kita coba cek lagi, ternyata dia L sama R sama kan ya, sama-sama 1. Oke. Nah kalau kita coba cek rata-rata dari L sama R itu kan dia jadinya kan 1 tambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan kan 1 kan ya. Oke. Nah berarti si nilai middle-nya kan juga di sini kan ya, di 0 kan ya. Nah karena 0 itu kurang dari 2, maka si L-nya itu kita pindahkan ke sini, ke 3, satu posisi setelahnya. Nah kalau teman-teman perhatikan, si L-nya itu sekarang lebih besar daripada R. Si L-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 1. Karena kan tadi kan karena 0 kurang dari 2, L-nya kita pindahkan satu posisi setelah mid-nya kan ya, yang mid-nya sama dengan L sama dengan R ya kan ya. Jadi sekarang si L-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 1. Karena L-nya lebih besar daripada L ya, maka kita bisa pastikan bahwa udah nggak mungkin tuh ada target di nums kita ya, karena kita udah cari ternyata nggak ada gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah berarti kalau di codingan gimana sih gitu ya. Ini aku coba hapus dulu ya biar teman-teman nggak ribet gitu ya, terlalu banyak tulisan. Kita coba ke mouse, kita coba mulai ngoding dengan C++ ya. Nah ingat ya teman-teman bahwa kita perlu inisialisasi apa? Satu pointer ya, ada L itu sama dengan 0 ya, atau yang paling pertama dari nums-nya. Lalu yang kedua kita mau mulai dari yang paling terakhirnya juga, atau yang sebelah kanannya kan ya. Jadi ini sama dengan nums.size minus 1 ya. Oke. Nah setelah itu kita juga pengen while, jadi kita akan coba looping. Kalau seandainya dia itu masih kurang dari sama dengan si R ya, ingat ya ini masih ada sama dengan. Kenapa? Karena kalau misalkan pas dia sama dengan dan ternyata dia itu sama dengan targetnya ya, berarti kita udah ketemu kan ya. Oke. Jadi ini bukan kurang doang tapi kurang sama dengan gitu ya. Nah lalu kita coba cek ya, kalau seandainya nih ya ternyata tapi sebelum itu kita coba hitung dulu mid-nya kan ya. Jadi ini integer mid ya. Ingat karena ini dia C++ itu static type, maka kita perlu selalu deklarasi tipe datanya kan ya. Ketika kita mendefinisikan suatu variabel ya. Jadi integer mid itu akan sama dengan
Ingat ya, tadi karena kita mau ambil floor-nya ya, dari apa? Dari rata-rata L plus R gitu ya. Nah, karena rata-rata maka kita bagi dengan 2 kan ya. Oke. Nah, kemudian kita coba cek lagi ya, kalau seandainya si nums mid itu sama dengan target ya. Jangan lupa teman-teman, kalau di C++ itu kita kasih kurung kayak gini ya. Oke. Maka kita udah ketemu kan. Nah, berarti si indeksnya itu akan sama dengan return mid, ya nggak? Oke. Nah, tapi kalau misalkan nih teman-teman ya, si nums mid-nya itu dia lebih besar daripada si target ya, berarti kan kita tahu bahwa si nilai yang kita cari target itu dia berada di sebelah kiri dari si mid-nya, ya enggak? Karena dia udah lebih besar nih mid-nya dari target ya, maka dia pasti berada di sebelah kirinya. Oke, berarti si R-nya ya, si yang pointer sebelah kanannya itu akan sama dengan si mid-nya dikurangi 1 ya. Karena kita akan pindahkan R yang awalnya paling kanan gitu ya, kita pindahkan ke, kalau nums mid-nya lebih besar dari target ya, kita pindahkan ke satu posisi sebelum dari mid-nya. Karena kita tahu bahwa targetnya berada di sebelah kiri dari si nums mid ya. Lalu kalau seandainya si nums mid-nya itu dia kurang dari target ya, maka kita juga bisa tahu bahwa si si nilai yang mau kita cari itu berada di sebelah kanan dari si nums mid ya kan. Maka kita mau L-nya itu kita pindah dari yang paling kiri ke mid plus 1. Oke. Nah, kalau ini nggak ketemu setelah kita looping selama L kurang dari sama dengan R, maka kita ketemu contohnya kayak tadi ya, yang kayak contoh kedua yang tadi kita bahas. Berarti ini kita tinggal return 1 karena nggak ada target di nums kita ya. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi kayak gini aja codingannya. Ini kalau aku coba submit, run dulu ya, kita coba tes dari 3 test case, dari 2 test case apakah benar. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan aku submit, nah dia beat 100% teman-teman gitu ya. Jadi ini cara yang paling efisien untuk problem LeetCode nomor C704. Oke. Dari saya sekian aja. Terima kasih banyak teman-teman, semoga mengerti ya. Sampai jumpa di video berikutnya.